mendung, bergulung-gulung di langit kota Madinah. Burung-burung merpati terbang rendah, berputar-putar, bermain dengan riak angin yang memeluk pasir-pasir kuning kemasan. Suara hembusan angin serta tepakan sayap-sayap merpati siang itu sepi, tidak seperti biasanya. Angin yang sama berputar dan berkisar. Awan hitam bergantung-gantung di langit, kemudian menyebar membawa duka. Siang ini, di bawah langit yang berselimutkan mendung, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan haji wadak masih tampak kurang sehat. Sebenarnya sudah lama beliau merasakan badannya kurang bersahabat. Puncaknya tatkala beliau berada di rumah salah satu istrinya, Sayyidah Maimunah. Sakitnya semakin parah. Lalu kepada Sayyidah Maimunah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar semua istri-istrinya untuk dipanggil ke rumahnya. Dan kemudian meminta izin kepada semua istrinya agar bisa dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Sakit yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin parah, demamnya semakin tinggi. Sampai suatu ketika, setiap kali menyentuh pakaiannya, para sahabat merasakan betapa sangat panas suhu badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, memang berita tentang sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beredar sangat luas. Para sahabat, istri, semuanya berbondong-bondong silih berganti hadir untuk menemui sang kekasih itu. Lihatlah, sungguh malu bagi seorang yang mendambakan kesucian dan kesederhanaan cinta apabila harus membandingkan cinta dan kasih orang-orang di sekeliling Rasulullah. Mereka seperti tak bisa dipisahkan. Laksana selalu memiliki rindu yang harus terobati. Dan bukankah obat rindu adalah sebuah pertemuan? Seperti Nabi Adam yang selalu merindui Siti Hawa. Begitulah kerinduan yang membuncah di dada para istri, sahabat dan orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatlah kembali bahwa akan tersedia kamar surga bagi para kekasih yang saling mencintai selepas hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Ketika itu, beliau kembali ke rumah, kemudian berbaring di pangkuan Sayyidah Aisyah. Di saat itu, seluruh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkumpul, tidak ada seorang pun yang meninggalkan beliau. Lalu Sayyidah Fatimah datang dengan berjalan kaki dan masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tatapan sedih, matanya sembab. Sayyidah Fatimah tidak kuat melihat ayahnya tergeletak tak berdaya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Badannya lemas, matanya sayu, wajahnya tampak pucat pasi. Sayyidah Fatimah melihat ayahnya tampak begitu sangat tersiksa karena sakitnya sehingga kadangkali membuatnya tak sadarkan diri. Dia kemudian berkata, "Wahai ayah, sungguh engkau terlihat begitu sangat kesakitan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Selepas hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit itu." Hadis riwayat Bukhari 4462. Tak terasa air mata Sayyidah Fatimah kembali jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap wajah putrinya dengan lekat. Tampak genangan air mata akan tumpah di pelupuk matanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendekatlah kemari wahai Fatimah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Sayyidah Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membisikkan sesuatu kepada Sayyidah Fatimah hingga membuatnya menangis lagi. Setelah itu untuk kedua kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu yang akhirnya membuat putrinya itu tertawa. Dikatakan, bisikan pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Sayyidah Fatimah bahwa Jibril datang kepada beliau sekali dalam setahun untuk mendengarkan Al-Quran seluruhnya. Namun tahun ini Jibril mendatangiku sebanyak 2 kali. Saya kira ajalku sudah dekat atau akan datang. Mendengar ini, saya menangis. Jar Fatimah. Adapun bisikan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan kepada Fatimah, "Tidakkah engkau rela menjadi sayyidah umat ini?" Lalu kemudian Sayyidah Fatimah tertawa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau adalah keluargaku yang pertama kali mengikutiku," bisik Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Setelah menyampaikan wasiat kepada Sayyidah Fatimah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hasan dan Husain. Beliau mencium dan berwasiat kebaikan kepada keduanya. Kemudian memanggil semua istrinya, menasihati dan mengingatkan mereka. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" Tapi Sayyidah Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," jawab Sayyidah Fatimah, kemudian membalikan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lirih. "Saya tidak tahu, ayah. Sepertinya orang itu baru pertama kali dan baru kali ini aku melihatnya," tutur Sayyidah Fatimah lembut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah dari anaknya itu hendak dikenal. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia." "Ya malaikat maut," ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Kemudian malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kenapa. Malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sebelumnya bersiap di atas langit untuk menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia itu. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar untuk menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lega, matanya masih penuh kecemasan. "Kau tidak senang menerima kabar ini, wahai kekasih Allah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasul. Aku pernah mendengar Allah pernah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," ucap Jibril. Detik-detik semakin dekat, Sayyidah Aisyah merasakan tindihan Rasulullah di pangkuannya semakin berat. Aisyah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata penglihatannya sudah terbelalak. Perlahan-lahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak. Seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersimpah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakratul maut ini, perlahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu. Sayyidah Aisyah menangis, dia memanggil-manggil nama kekasihnya itu dengan lirih, suaranya parau. Sayyidah Fatimah terpejam, Sayyidina Ali di sampingnya menunduk semakin dalam, dan malaikat Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku, wahai malaikat Jibril, hingga kau palingkan wajahmu?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah di saat direnggut ajal?" kata malaikat Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, begitu sangat dahsyatnya sakratul maut ini, timpahkan saja semua siksa sakratul maut ini padaku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum bisholati wa ma malakat aimanukum." Peliharalah salat dan orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan, sahabat saling berpelukan. Sayyidah Aisyah terseduh-seduh sambil mengusap air matanya.
Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Sayyidina Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mulai kebiruan. Umati, 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 umatku, 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 ucapnya lirih. Kemudian berkata lagi, ya Allah, kepada Ar-Rafiq Al-A'la, sahabat yang agung, tempat tertinggi di surga. Aku tengah menuju Rafiqul A'la di surga. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu di waktu duha, hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Tentang hari ini beliau pernah berkata itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku hijrah, dan hari di mana aku diwafatkan. Kini mampukah kita mencintai sepertinya? Betapa besar cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi memiliki satu doa yang tidak akan tertolak, dan aku menyimpannya untuk umatku di padang mahsyar nanti. Duhai, betapa ia begitu mencintai umatnya, kita, bahkan saat sedang menahan dahsyatnya sakratul maut, yang ia khawatirkan adalah umatnya. Kata-kata terakhirnya yang beliau sebut umati, 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 umatku, umatku, umatku,